Halo guys, dalam video ini saya mau ngucapin banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe. Karena subscriber channel ini sudah mencapai 1000 subscribers. Karena itu terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan klik subscribe. Karena bagi kamu yang sudah subscribe, kamu akan dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Dan bagi yang punya masukan untuk channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk beri masukan di komen. Nah, dalam video kali ini saya akan sharing atau memberi review singkat mengenai koleksi jam tangan saya. Saya termasuk orang yang suka jam, tetapi koleksi yang akan saya share, akan saya review singkat ini itu bukan jam-jam yang mahal, yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Koleksi pribadi saya ini termasuk affordable watches atau jam tangan yang harganya terjangkau dan murah. Jadi kalau kamu berharap review tentang jam-jam mahal seperti Rolex, Omega, Panerai, mungkin video ini kurang cocok untuk kamu. Bahkan mungkin kalau kamu menyuka jam-jam yang mahal, kamu mungkin akan beranggapan bahwa koleksi jam tangan saya ini adalah jam-jam yang kurang bermutu, bahkan murahan. Yap, dan juga perlu diketahui beberapa koleksi saya ini adalah jam-jam homage. Kamu bisa google arti dari jam tangan homage. Kurang lebih arti dari jam tangan homage adalah jam tangan dengan harga yang terjangkau, tapi dibuat dengan model yang terinspirasi dari jam-jam tangan yang sudah terkenal. Saya akan mereview singkat mengenai harga, kualitas menurut saya, dan juga fitur-fitur yang ada pada jam tangan saya. Oke, let's start. Yang pertama yang akan saya review adalah Swiss Army HC28452. Nah, jam tangan ini adalah salah satu jam pertama saya, dan saya dapat 9 tahun yang lalu pemberian orang tua saya. Kurang lebih pada waktu itu harganya Rp250.000. Nah, jam tangan ini meskipun kecil, kurang lebih mungkin 38 mm diameternya. Lalu dia juga water resistant, kesannya juga sporty, juga tahan lama. Jadi 9 tahun saya punya hanya jatuh, berkali-kali jatuh, tapi hanya lecet sedikit di sini. Nah, jam tangan ini sebenarnya strapnya kanvas dan bukan NATO seperti ini, tapi karena sudah rusak saya ganti NATO yang warna hitam, jadi kesannya lebih cocok. Nah, ini saya beli 6 tahun yang lalu online, dan kurang lebih pada waktu itu harganya 260 sekian ribu rupiah. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, salah satu jam homage. Ini adalah Panerai homage. Jadi desain dari infanteri ini terinspirasi dari desain Panerai. Tapi ini bukan jam palsu Panerai. Don't buy fake watch. Sebenarnya ini juga bukan strap aslinya, tapi saya ganti dengan custom strap supaya kelihatan lebih elegan dan vintage. Jam tangan berikutnya adalah jam tangan Fossil FS4731. Nah, jam tangan ini sama seperti dua jam tangan sebelumnya, water resistant, dan ini adalah pemberian istri saya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Harganya pada saat itu kurang lebih 2,5 juta rupiah. Jam tangan ini termasuk jam tangan casual, jadi seperti bisa dilihat ini kesannya lebih sporty. Nah, ada krononya, aktif semua, dan juga ada tanggalnya. Nah, untuk strapnya ini adalah strap asli dari pertama kali beli, sama juga seperti 2 jam yang sebelumnya. Ini juga quartz atau pakai baterai. Nah, jam tangan berikutnya adalah jam tangan Megir 2011 ml. Jadi jam tangan ini termasuk sebenarnya jam tangan casual, tapi desainnya ini mengarah ke jam tangan dress watch atau jam tangan formal. Nah, bisa dilihat dari warnanya yang emas dan juga strapnya yang kulit. Nah, jam tangan ini saya beli online, pada waktu itu harganya hanya 25 US dollar. Nah, bisa dilihat fiturnya krono, dan krononya ini aktif semua, termasuk tanggalnya juga. Yang berikutnya saya review adalah jam tangan formal saya, yaitu jam tangan Daniel Wellington. Jam tangan Daniel Wellington ini sudah sangat terkenal, sudah sangat hype, semua orang sudah tahu. Nah, yang punya saya ini adalah yang strap kulit dark brown. DW ini begitu banyak disukai karena kesannya yang elegan, bisa dilihat kulit dan juga warna jamnya yang emas, juga warna dialnya dalamnya yang putih. Kurang lebih saya beli 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu harganya di counter pada waktu saya beli kurang lebih 3,7 juta rupiah. Jam tangan ini hanya water resistant untuk
percikan saja, jadi tidak dibuat untuk berenang dan mandi. Jam tangan berikutnya yang akan saya review adalah jam tangan Parnis Steril Submariner Homage. Nah, ini bukan Rolex, mirip seperti Rolex. Nah, ini homage dari Rolex Submariner. Nah, ini merek Parnis, saya beli online kurang lebih setahun yang lalu juga. Pada waktu itu harganya kurang lebih 70 US dollar. Nah, sama dengan Rolex Submariner, ini juga mechanical, jadi tidak pakai baterai, hanya pakai energi kinetis untuk dia tetap hidup. Sebenarnya jam ini datang tidak dengan strap kulit seperti ini, tapi dengan strap kanvas. Tapi karena saya lebih suka strap kulit, kesannya lebih elegan, maka saya ganti dengan strap kulit Croco warna hitam. Yang berikutnya adalah SK-Mine 9070CL. Nah, jam tangan ini termasuk jam tangan yang sangat murah. Saya beli online juga 6 bulan yang lalu, kurang lebih harganya hanya 15 US dollar. Dan untuk 15 US dollar cukup lumayan karena dia datang dengan strap kulit, bukan strap NATO seperti ini, tapi saya ganti karena saya rasa lebih cocok dan lebih bagus dengan James Bond strap seperti ini. Nah, jam tangan berikutnya yang akan saya review adalah Digitech 2028T. Kurang lebih saya beli setahun yang lalu online juga dengan harga kurang lebih hanya Rp150.000. Nah, untuk harga yang semurah itu, jam tangan ini menurut saya sangat luar biasa. Dia juga sangat ringan dan water resist sampai 10 bar. Jadi bisa dipakai mandi, bisa dipakai berenang. Selain itu dia juga punya fitur yang cukup lengkap, mulai dari alarm, lampu, stopwatch, dan lain-lain. Memang mungkin tidak semahal dan secanggih Casio G-Shock, tapi cukup lumayan untuk dipakai santai atau dipakai olahraga. Nah, itu tadi beberapa review singkat mengenai koleksi jam tangan saya. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai beberapa jam tangan saya, kamu bisa tanya di komen. Atau punya saran atau masukan, silakan tambahkan di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.